Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Kalau ulama ulama tak betul, ulama jahat, ulama salah, tidak mementingkan agama Allah. Kalau Abdul Somad salah, Abdul Somad tak betul, Abdul Somad tidak sesuai ucapan dengan perbuatannya, jamaah yang pertama mengkritiknya. Siap. Andai malam iko ambo datang pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai helm. Hai guys, apakah perbuatan ambo itu dilarang agama? Tidak. Ambo tidak melakukan perbuatan maksiat, tapi iko masalah kepantasan, pantas tak pantas, layak tak layak. Maka ambo pakai peci, pakai koko, pakai celana panjang. Iko apa namanya? Iko sadonyo adalah adat basandi syarak basandi kitabullah. Yang tahu agama itu disebut ulama. Tapi di bumi Minangkabau ada nan tahu agama ulama, nan tahu adat istiadat nimi mama. Malam iko hadir berubah suara nenek mama kasadonyo didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tampe benaung, akanya tampe baselo, batangnya tampe basanda. Mudah-mudahan alim ulama nenek mama awak menjago nagari iko sampai hari kiamat insyaallah. Ustaz Somad, nenek mama ditampe kami indak bisa menaungi kami, daunnya tidak bisa ditampik benaung, akanya tidak bisa tampik basanda, batangnya tidak bisa tampik baselo. Berarti bukan pohon nan rindang, pohon bonsai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah inayah kepada alim dan ulama. Bumi Minangkabau tidak hanya cantik dengan gunungnya, indah dengan danaunya, tapi juga dari tanah Minangkabau melahirkan para alim dan ulama. Sekarang filmnya luar biasa, ditonton lebih dari 1 juta orang. Ulama dari Minangkabau, film Buya Ustaz Somad. Untung ada Buya Hamka dari Minangkabau yang kami filmkan sekarang. Kenapa begitu Pak? Karena film yang lagi viral sekarang mengalahkan film Buya Hamka. Film apa? Film hantu. Satu negeri kalau masyarakatnya cinta ilmu, yang ditonton ilmu pengetahuan. Di Malaysia karena cinta kepada penguasa yang adil, mereka tonton tentang film pahlawan. Di Indonesia film yang paling suka ditonton film hantu. Berarti masyarakatnya kebanyakan enggak ada mau menyambut untuk itu. Alhamdulillah ada ulama dari bumi Minangkabau yang mendapatkan gelar doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir. Ambo sampai tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 pulang cuma diagi di Al-Azhar, LC lagi cemas. Buya Hamka tidak pernah belajar di Azhar. Begitu sampai ke Kairo, langsung Al-Azhar memberikan dia doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Dalam sejarah dunia, ayahnya dapat doktor, anaknya dapat doktor, itu hanya ada dari bumi Minangkabau. Anaknya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ayahnya Haji Abdul Karim Amrullah. Kedua-duanya. Banggakah Bapak Ibu menjadi orang Minangkabau? Senangkah menjadi orang Minangkabau? Ambo pun kalau ditanya di orang, ambo ceramah di Sulawesi, ambo ceramah di Brunei, ambo ceramah di Banjarmasin, ditanya, Ustaz dari Minangkabau? Oh iya kecil ambo. Tanya di orang, Ustaz kan bukan orang Minangkabau. Inyo ndak bertanya begitu, inyo kan nanya Ustaz dari Minangkabau kecil ambo. Ambo iya dari Minangkabau. Ambo bakal hilang Minangkabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang Minangkabau
yang tidak menjalankan agama, yang tidak mengerti ulama, yang tidak memuliakan nenek mama, hilang minangnya, tinggal tidak ada umumnya. Jamaah konen cerdas luar biasa. Jadi kalau ingin negari awak ikut aman, damai, maka tiang nampak tamu dari ampek tiang jam gadang adalah memuliakan ulama, memuliakan nenek mama, diikuti nasihatnya, dipedomani kata-katanya. Siap mengikuti ulama dan nenek mama? Tertulis besar-besar di jembatan penyeberangan di Bukit Tinggi, adai basandi syarak basandi kitabullah. Ustaz Abdul Somad katanya menghormati ulama, tapi inya membelakangi Ustaz Sam, inya membelakangi nenek mama, inya membelakangi Ustaz Jel, inya membelakangi orang-orang dihormati. Sebelum kamu ambolah minta izin ke mereka. 10 jari ambo angke, sabaleh dengan kapalo, ambo tundukkan, mereka tunduk, berarti setujulah maknanya. Oh, Ustaz Somad itu enak ya, dikasih pentas, dikasih karpet, karpetnya 2 lapis, pakai tenda, pakai atap, pakai lampu terang benderang. Nanti setelah habis acara, naiklah ke hatiku, rasakan apa yang terasa di hati. Karpet kau basah. Kadang orang mencari saya dari bawah mencari, oh enaknya Ustaz Somad. Suruh naik kata, kau pulang dari sini kau minum minyak angin kau. Banyak orang takut menyekolahkan anaknya ke pesantren karena takut anak tak makan. Betul? Betul pula kata jamaah. Ustaz Jal dari Tawalib Padang Panjang, Ustaz Somad dari pondok pesantren sekolah agama. Sampai kini kami makan, kami idui. Ampo kuriku bukan tak makan, itu memang takdir. Makan ambo. Jadi jangan takut anak sekolah agama tidak makan. Siap memasukkan anak ke pesantren? Ganja, narkoba, sabu-sabu, game online, judi online, seks online, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, lem kambing, merusak anak-anak kita. Yang bisa menjaganya tinggal pondok pesantren. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Ampun tak maulah anak amu masuk pesantren, beko kuri bantu Ustaz Somad. Tidak semuanya masuk pesantren itu jadi ustaz. Tamat pesantren bisa jadi menteri, tamat pesantren bisa jadi duta besar, tamat pesantren bisa jadi polisi, tamat pesantren bisa jadi tentara, dia bisa jadi apapun. Betul? Yang penting basic pendidikannya agama. Saya tak sanggup mengawal anak kemanakan ambo, indak sanggup ambo mengawalnya 20 jam main handphone. Tapi kalau kita serahkan ke pesantren, selamatlah dia insya Allah. Di Bukit Tinggi, di sekitar Agam, sampai ke seluruh bumi Minangkabau, banyak sekali pondok pesantren. Yang kaya-kaya, bantu pesantren. Yang punya kekuasaan, pakai tanda tangan. Bapak ibu yang punya anak, masukkan anak pesantren. Insya Allah, anak-anaknya menjadi anak yang soleh, bukan somat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiang yang kedua, adik-adik yang mencatat bagus, yang tak mencatat ingat, yang tak ingat kurang akal. Ndak ada akal, minum ayaka. Nampak tamu, ikuti alim ulama dan nenek mama. Nang kedua, rukun negari iko, rukun bangsa iko adalah
adlul umara, pemimpin yang adil dan amanah. Ada tempat diskotik, ada tempat main judi, ada tempat minum khamar. Apakah Ustadz Abdul Somad bisa menyelesaikannya dengan ceramah? Gak bisa, guys. Masuk ambo ke tampe orang main judi, ya ayyuhallazina main judi lagu ayam. Nggak bisa, nggak selesai. Ini mesti ada orang yang punya kekuasaan. Iko malam iko bisa tablik akbar iko, ada izin dari Ibu Kapolres. Mudah-mudahan Ibu Kapolres sehat badan, panjang umur, amanah. Mana yang lebih hebat dakwahnya, polisi atau ustaz? Langsung mati lampu. Jamaah menyabui ustaz, ambo tahu kalian sabui ustaz supaya ambo tidak tersinggung. Ada orang main judi, ustaz berceramah di masjid, jangan main judi. Nan main judi tidak sembahyang ke masjid. Jangan laga ayam, jangan berzina. Yang berzina tak datang ke pengajian. Jadi yang hadir ini kan orang baik-baik, betul? Tadi waktu ambo berjalan tadi, Ustaz Somad, ambo peminum, pemabuk, hijrah ambo dek Ustaz. So sweet. Tapi bara orang yang bertobat karena ceramah, berapa orang yang baik karena tausiah. Yang paling efektif melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dengan kekuasaan. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau dia anggota DPRD, dia keluarkan perda, peraturan daerah, tidak boleh jual minuman keras. Setuju? Pilihlah anggota legislatif yang kalau dia duduk di parlemen, dia akan mengeluarkan perda, tidak boleh judi, tidak boleh minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan perbuatan maksiat. Setuju? Yang tidak setuju berarti ingin sakau. Yang tak setuju berarti ingin LGBT. Yang tak setuju berarti ingin perbuatan maksiat. Betul? Yang paling efektif, polisi tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu ngapal ayat, tidak perlu pakai hadis. Kalau Ustaz Somad berapi-api, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berjudi, jangan riba, jangan LGBT. Tapi kalau polisi tak perlu, cukup dengan pistolnya. Silakan berjudi. Nah, silakan. Nah, main. Mana yang lebih efektif berdakwah? Jadi ustaz atau jadi polisi? Silakan anak-anak bapak, anak-anak ibu, anak-anak uda, anak-anak uni ambo. Mereka inilah yang akan jadi Kapolres, jadi Kapolda, jadi Kapolri, jadi Kapolsek. Mereka akan jadi Babin Kamtipmas dengan seragam, dengan pistol. Mereka akan menenteramkan anak-anak bangsa. Selamat anak bangsa ini dari narkoba, amin. Selamat dari LGBT, amin. Selamat dari zina, amin. Selamat dari judi, amin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa sapu. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Bukit Tinggi lah mati lampu. Itu sebagai selingan aja. Ambo ide lampu mati lampu tidak penting bagi ambo, tapi beko berpengaruh di komen YouTube. Orang mau nonton di caliaknya, iko ustad apa hantu, mukanya hitam. Itu maka di mana tampe ambo tausiah itu lampunya biasanya terang. Orang heran, mengapa ustad kau pakai lampu terang? Supaya nampak muka ustad itu glowing. Sampai banyak nambah tanya, Ustaz setiap minum jus bengkoang ya? Enggak, ini bekas wudhu kata. Oh, jadi Ustaz sangko kami kota tayamum kasadonyo.
Siap anaknya jadi bupati? Siap bapak ibu jadi gubernur? Enggak ada yang siap kok. Siap menjadi pengusaha? Siap menjadi orang yang punya kekuasaan? Ambo ndak sanggup membuat rumah Quran. Yang sanggup ambo buat pesantren Az-Zahra. Makin banyak matinya kok. Ndak sanggup ambo membuat rumah tahfiz Quran. Ambo lemah, suara ambo menggelegar, jamaah banyak, tapi untuk membuat rumah Quran ambo indak taluk, ambo indak sanggup. Datang Ustaz Jel Fatullah, ada caronyo, ba caronyo dah, ba caronyo buya, ba caronyo Ustaz. Kita dukung satu wali kota. Kalau inyo jadi wali kota, inyo bisa membangun 20 ampek rumah tahfiz Quran. Akhirnya, jangan tepuk tangan lu, tunggu sebentar. Kecil Ustaz Jel, kalau kita dukung dia jadi wali kota, maka dia mampu membuat 24 tahfiz Quran di setiap kelurahan. Kalau ini jadi, ini akan jadi model, ini akan jadi contoh untuk daerah yang lain. Kalau kita yang membuat, kita tak sanggup Ustaz Somad, kita ajak Ustaz Zulkifli M. Ali. Ustaz Zulkifli setuju, kita ajak Ustaz Tengku Zulkarnain. Ustaz Tengku Zulkarnain setuju. Akhirnya ampe urang Ustaz Somad, Ustaz Jel, Ustaz Tengku almarhum, Ustaz Usma, Ustaz Zulkifli M. Ali. Dari mulai Ustaz akhir zaman sampai Ustaz awal zaman. Dari Ustaz, belum, tunggu sebentar. Akhirnya setahun ambo indak datang ke Bukit Tinggi. Orang Bukit Tinggi heran, kenapa Ustaz Somad tak datang-datang? Saya akan datang ke Bukit Tinggi ketika menandatangani prasasti 24 rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Akhirnya masyarakat berduyun-duyun mewakafkan tanahnya. Orang Bukit Tinggi luar biasa. Iko rumah ambo wakafkan, iko tanah ambo wakafkan. Orang Bukit Tinggi baik luar biasa. Ustaz Somad, di kampung Ustaz tidak ada nama wakafkan tanah. Aduh, saya wakafkan tanah ini untuk Ustaz Abdul Somad. Sah, Allahu Akbar. 2 hari sesudah itu kami urus sureknya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak Ustaz, tanah ini bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji wakafkan Patang rupanya bermasalah Pak Haji. Dek masalah, itulah aku mau wakafkan. Orang Bukit Tinggi tidak ada yang begitu. Orang Bukit Tinggi kok baik-baik kasadonyo. Dulu memang ada ndak baik, tapi lah meninggal. Minda tema taya bawati mampus. Jangan kare-kare banamu ya. Yang sudah meninggal sebut baik-baiknya saja. Mudah-mudahan diampunkan Allah segala silap salah dosanya. Ustaz Somad, ada orang meninggal, tukang gali kuburan, cuman dikasih duit 10.000, berlumpur-lumpur, dilempar. Siapa yang gali kubur tadi? Siapa yang gali kubur? Eko, aku ambil pitinya ya, ambil ya. Sedih hati ambo. Penggali kuburan tak ada yang peduli, memandikan jenazah tak ada yang peduli, orang yang mengurus jenazah tak ada yang peduli, yang mengkafankan tak ada yang peduli. Guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru kimia PNS, guru biologi PNS, penyelenggara jenazah bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Saya tak sanggup mengurus penggali kubur, penyelenggara jenazah. Bagaimana caranya Ustaz Jel Fatullah untuk membantu penggali kubur? Kita dukung satu wali kota. Kalau dia duduk nanti, semua penggali kubur akan dikasih santunan. Malam ini 3.000 penggali kubur, pemandi jenazah, menyelenggarakan jenazah, yang mengurus kain kafan, yang menggali makam, akan diberikan santunan secara seremonial. Karena kalau 3.000-nya semua dikasih, subuh baru selesai. Dengan segenggam kekuasaan, pakai untuk menolong orang susah. Dengan segenggam kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Dengan segenggam kekuasaan, pakai untuk memakaikan jilbab pada pramugari yang sudah menghilangkan hafalan penghafal Quran. Ada pula khusus tukang komandan. Ikolah, sudah lama Tuan pergi. Kalau Tuan pergi ke Madinah,
jangan sampai pula membawa